Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan ini Ya, kita makin hari kok situasi makin iya, miris ya makin tentang miris. hukum Kita juga. kita tahu juga banyak yang menunggu-nunggu karena besok akan berlangsung halal bihalal di UGM. Apakah kemudian sesuai dengan skenario nanti UGM akan buka-bukaan gitu? Karena ini sebenarnya momen yang paling bagus untuk UGM untuk buka-bukaan. Atau Tuh. justru ditunda lagi atau mengeles lagi ya jadi panjang lagi ceritanya jelas kan rektornya tidak tidak datang ya Mbak dia Mhm. dia apa ngeles juga rektornya begitu atau kabur kalau istilah anak sekarang kabur dulu gitu ya. Ya, ya itu Iya, ya, ya dan tapi untung dengan kasus ini sebenarnya setidaknya isunya itu soal Jokowi balik lagi gitu yang banyak yang ngomong begitu ke saya. Mas Efsu ini bagus loh kasus ini karena kemarin itu karena undang-undang RUU TNI itu mengalihkan fokus perhatian pada Pak Jokowi, kasus Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi kan kalau ngomongin ijazah ini satu paket dengan Adi Jokowi, banyak yang ngomong begitu, Mbak. Gitu. Tapi ada yang ngingetin juga walaupun Pak Jokowi ini, tapi RUU TNI juga harus sebenarnya RUU TNI udah selesai ya, RUU Polri, kejaksaan yang harus dikawal gitu ya. iya betul. Jadi emang ini benar-benar apa hasil kerja dari Pak Jokowi selama 10 tahun ketika dia Yes, menjabat. apa? Ya hasilnya seperti ini, Itu apa ya? amburadul Apa perusahaan. ya? Modal gitu ya Mbak kalau orang Jawa ya bilangnya membludak semuanya keluar semua Oh iya, kotoran-kotoran ya gitu ya. meluap gitu Ya, semua ya, kotorannya akhirnya ya, tertumpahkan gitu ya. dan masyarakat tentu berharap ini akan kembali seperti semula bahkan lebih baik lagi dan sayangnya banyak juga yang tidak tidak apa sabar Mas Ersu karena mengingat Iya. kerusakan ini demikian dalam dan Iya. luas. Nah, ini pasti kita ngomongin soal kan ya hakim ya. Ada 4 orang hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya. Yang pertama Mhm. 31, kemudian dari situ pengembangan 3 orang berikutnya kemudian di apa ditangkap lagi oleh Mhm. ini dan betul-betul ini rusak banget dan kemudian banyak juga yang mengkait-kaitkan ini sebagai sebuah apa ya katanya Gusti Allah mboten sare atau Tuhan tidak tidur karena ternyata Ya. hakim itu salah satunya itu adalah hakim yang memvonis bebas anggota polisi yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI di kilometer Oh. 50 ya. Tapi saya lihat Mhm. pendukungnya Hasto juga menyatakan Gusti Allah mboten sari. Kenapa? Karena ternyata Hakim Juyanto itu yang humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan dia jadi hakim tunggal dalam putusan yang menolak gugatan pra peradilannya Hasto. Betul. Ya, Iya. oke. Tapi pokoknya ini betul-betul rusak-rusakan dan apalagi kalau kemudian nilai duit yang yang beredar dan kemudian juga Betul. yang dibelikan kendaraan-kendaraan mobil-mobil mewah itu gila banget itu. Sementara laporan harta kekayaan mereka itu hanya kecil banget gitu. Bukannya mas Mhm. sombong kayaknya kalau dibandingin dengan kita masa lebih banyak kaya kita daripada mereka kan aneh gitu ya. Ya, ini memang luar biasa ya Mas Hersuk. Kerusakan yang Ya. terjadi pada institusi hukum kita, lembaga hukum kita, APH yang seharusnya itu bersih dari hal seperti itu ternyata rusak-rusakan ya. Jadi kalau kita melihat ini, jangan-jangan ini mereka tertangkapnya di satu kasus ini. Padahal sebelumnya mereka sudah melakukan banyak sekali korupsi, Banyak pasti itu. suap, Hmm. gratifikasi, begitu Hmm. kan? Ya. Sehingga kemudian mereka di rumahnya apa mobil-mobil mewah, bahkan ada Mot, Mercy, ada mot, Ferrari, ada wah moge, pokoknya ada luar moge biasa. juga. Biasa gaya hidupnya Moge, moge. iya, terus kemudian juga puluhan sepeda, sepedanya tentu saja kita tahu sepeda-sepeda yang mahal ya, dan sepeda-sepeda Iya, zaman sekarang itu yang puluhan juta saja dianggap murah gitu. iya, Bahkan banyak sekali yang harganya sudah ratusan juta. Belum ya. lagi Vespa, Vespa tapi juga tentu saja Vespa yang mahal. Jadi banyak sekali yang kemudian disita. Mungkin kita nanti juga akan membicarakan soal motor Royal Enfield Hah? 500 cc yang Yang disita punya dari dari garasinya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini juga kaitannya juga rusaknya juga dengan birokrasi pemerintahan kita ya dengan pejabat pemerintahan kita ya. Iya. Walaupun kata Direktur Penyidikan dari KPK Brigjen Guntur Asep Rahayu dia menyatakan bahwa mungkin tidak akan segera ini nunggu pemeriksaan yang saksi-saksi dulu baru lengkap setelah itu Betul. baru Pak Ridwan Kamil akan diperiksa karena apa? Karena katanya perannya itu tidak di depan tapi di belakang. Nggak tahu apa maksudnya ini ya. Tapi yang jelas sudah Jadi, ada barang-barang jadi yang dia disita bukan kan. menjadi wajah dari korupsi itu, Mas Hersu. Oh ya ya Jadi ya. apa namanya Tut Wuri tersembunyi Handayani, gitu. Tut Wuri Handayani dari belakang dia mendorong gitu ya. Ya 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 karena memang sejak awal kita tahu bahwa kalau berkaitan dengan BJB itu sebagai gubernur
ya ini Gubernur Jabar itu dia pemegang saham terbesar. Jadi dia Betul. termasuk Mhm. penguasanya bank itu gitu. Jadi dia bisa Mhm. memerintah-merintahkan dan sebagainya. Jadi Mhm. ini kalau kelihatannya mungkin dalam kasus ini Ridwan Kamil mungkin ya ini kita menduganya dari penyataan ini nggak bisa ngeles lagi. Kalau kemarin kan dia udah Ya. memberikan penjelasan sempat Mhm. ngilang dia memberikan penjelasan lewat tertulis mengakunya dia tidak tahu menahu soal itu gitu. Mhm. Ya, Mhm. memang benar-benar ya sedih lagi ya. Masih ada yang mau diceritain lagi yang membuat kita sedih mengelus dada lagi. Iya, karena apa? Nanti kita bicarakan lebih detail ya. Ali Yes. Mutahrom yaitu hakim yang Hmm. menjadi hakim dari kasus gula impor yang Hmm. dituduhkannya terdakwanya adalah Tom Lembong, mantan Menteri Ah, ah, Perdagangan itu dia adalah ah, hakim tipikor, ya kan ah, Mas Hersu. ah. Terus kemudian untuk kasus apa namanya Ridwan Kamil ini berhubungannya kan dengan KPK. Tapi kan Mm-mm. kita tahu KPK ini satu pekan terakhir itu saja Hmm. kemarin. Hmm. Begitu kita mendapat kabar bahwa KPK ini, ketua KPK itu menjadi anggota dari tim apa pengawas begitu ya, tim Danantara tim ya. Danantara Hmm. begitu, tim pengawas dan apa ada nanti kita cek lagi apa namanya ininya jabatannya. Dan ini kalau kita cek-cek Mas Hersu, memang kan KPK kita tuh sebetulnya mengikuti juga KPK yang sudah dibentuk di negara-negara lain kan. Hmm. Ada KPK di Korea, misalnya di Hong Cina, Kong apa yang dan paling sebagainya. legend Hong Kong Hong ya. Kong, Hmm. ya Hong Kong begitu. Dan itu mereka memang semuanya aturannya, SOP-nya, Ketua KPK itu tidak boleh menjabat dimanapun Ya begitu. kan itu kan KPK di Konflik sana, kepentingannya Mbak. besar. Kalau KPK di sini Betul. kan sebenarnya udah nggak ada guna karena kasus-kasusnya pun kasus kecil-kecilan yang ditangani. Malah yang gede-gedean sekarang yang nanganin kan kejaksaan gitu kan. Iya, KPK ini kan iya, sebenarnya lembaga ad hoc ya gitu. Jadi kalau betul. kejaksanya bener, terus kemudian polisinya bener ya nggak diperlukan sebenarnya Nggak perlu. kejaks. Tapi kan kita belum Mm. yakin apakah kejaksaan juga bersih dan dia juga jadi Iya. bukan jadi sapu yang kotor juga gitu atau tapi kita sih apresiasi apa langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya mereka bisa jadi sapu yang bersih. Tapi kalau lihat dari beberapa kasusnya ya aparat penegak hukum itu berat kita ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo mau mengubah wajah negara Indonesia itu ya dari mulai kecil aja sektor Mhm. hukum aja ini Mbak Ya, dibenerin gitu ya. betul. Wah, Mhm. polisinya, jaksanya, hakimnya dibenerin semua. Oke, kesejahteraannya diperbaiki dan sebagainya. Kita setuju kalau itu memang mereka kerja benar. Kalau nggak ada disikat dan kemudian mereka ini bekerja dengan baik, aparat-aparat penyelenggara negara yang macam-macam dihajar sampai selesai ini barang bagus ini negara ini. Jadi jangan nggak usah Betul. macam-macam deh gitu. Ya. Mhm. Betul, seandainya berani gitu Pak Mm, mm, Prabowo ini mm, kemudian untuk memiskinkan koruptor, mm, terus kemudian juga memberlakukan hukuman mati misalnya, walaupun itu tetap saja banyak yang menentang juga, tapi kita lihat di negara-negara lain seperti Singapura, seperti mm. Cina, itu kan kemajuannya Ya. sangat-sangat luar biasa Mas Tuh. Hersu. Nah, iya, Ya. undang-undangnya ada loh Mbak, hukuman mati itu dibolehkan Iya, dalam sebetulnya kondisi ada, ya. tapi tidak Nah, kepada koruptor begitu kan, tidak menyentuh mereka. Jadi enggak, kalau menyentuh Mbak dalam kondisi yang emergensi dalam kondisi darurat, dalam kondisi bencana dan sebagainya diperbolehkan itu hukuman mati iya ada Tar. betul, Hmm. tapi itu Iya. kan tidak diberlakukan kepada Iya, mereka pengemudi gitu. batu bara. Korupsi di masa COVID, bayangkan Iya, itu itu bisa dihukum luar mati biasa itu sekali. gitu. Jadi kalau hakimnya bersih ya, tapi kalau hakimnya cincai begini gimana? Ini kan dalam kasus yang mau kita omongin, ini kan mereka baku atur nih soal vonisnya kan ya, soal dan ini Betul. korporasi Mhm. kebetulan yang Iya, di apa yang dibebaskan ya. Coba bayangkan ini kasusnya baru 60 miliar ya Mbak ya duitnya ya dan 60 miliar dan ya kemudian Alim Tahrom yang menjadi hakim dari Tom Lembong itu hmm, sedikitnya menerima 5 miliar. Itu 6 pengakuan dari miliar mereka semua ya. ya. Dan tapi pembagian yang setelah pembagian yang kedua, karena pembagian yang pertama ketika kemudian mereka ini ditunjuk Hmm, oleh mantan, hmm, sekarang sudah mantan berarti ya, hmm, mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, mereka juga bertiga itu hakimnya ada tiga kan, itu hmm. diberikan 4,5 miliar. Itu uang untuk membaca perkara. Untuk membaca perkara saja dikasih empat Gila. setengah miliar. Iya. Sesudah itu mereka kemudian diberi lagi 18 miliar yang kemudian dibagi-bagi, ada yang 5 miliar sampai dengan berapa. Nanti kita Ya. lihat lagi. Ya, dan ini kan selalu disebut bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Gitu kan selalu diomongin begitu ya. Ini sih bukan wakil Tuhan, wakil iblis di muka bumi mereka ini kan. Jadinya Iya, wakil Dajjal. ya wakil dajjal di muka bumi. Oke.
kita langsung bahas itu saja Mbak ya, kasusnya ini ya, Ya, karena ini cukup mengejutkan. Ini kasusnya kan pengembangan dari kasus Ronald Tanur ya. Dan sebenarnya ya. saya dibisikin oleh seorang teman yang ada di Mahkamah Agung. Sebenarnya kata kuncinya kalau Zarov Richard kemarin yang Mm-mm. dalam kasus ini, dalam kasus Ronald Tanur itu di apa yang diubek-ubek itu selesai barang katanya itu Mm-mm. karena udah bakal Tapi banyak banyak sekali yang kena. bahkan banyak yang kena katanya begitu. Ini yang ngomong teman di Mahkamah Agung loh ya yang ngomong pada saya dan kebetulan teman itu memang ya dia sempat juga bermasalah gitu. Jadi menarik ini kasusnya dia karena kalau mau ditekunin aja itu apa Ronald Zarov Richard itu di bond lagi oleh kejaksaan ditanya dicicil lagi itu bakal panen kasus itu jaksa atau jangan-jangan mulai dari situ juga karena ini ada kaitannya ke situ gitu. Iya, iya. Dan kita bisa melihat ya backgroundnya. Kita menduga bahwa kenapa Pak Prabowo begitu walaupun mengatakan akan mengejar sampai Antartika begitu, Hmm. tapi perubahan undang-undang atau revisi begitu seperti yang atau memberlakukan pemiskinan koruptor apa dan sebagainya begitu. Karena kalau seandainya memang itu begitu tegas diperintahkan ke bawah, jadi tidak hanya omon-omon saja pada pidatonya, maka kemudian banyak sekali pejabat di masa pemerintahan Jokowi itu akan kena. Jadi panen, bahkan mungkin penjara tidak muat. Sekarang saja penjara kita sudah tidak muat, apalagi nanti. Nah, kita langsung masuk saja ini kepada kasus Hakim Ali Mutahrom. Jadi hari ini pertama kali Tom Lembong disidang lagi sesudah libur Lebaran ya, karena terakhir itu kan sebelum libur Lebaran. Dan kali ini pada awal persidangan itu sudah langsung ada pengumuman, Mas Hersu. Jadi Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika ini langsung membacakan penetapan bahwa susunan majelis hakim itu diganti. Kalimatnya seperti ini, menimbang bahwa oleh karena hakim anggota atas nama Ali Muhtarom SH MH sedang berhalangan tetap dan tidak dapat bersidang lagi, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim anggota untuk menggantikan begitu. Dan kemudian kalau kita lihat hakim yang menggantikan namanya Alvis Setiawan. Nah, jadi ketuanya tetap Denny Arsan Fatrika, kemudian anggotanya hakim anggota adalah Purwanto Abdullah dan Alvis Setiawan. Jadi mengejutkan ya dan saya salut kepada Tom Lembong karena dia apa ya reaksinya tetap kalem gitu. Padahal sudah diobok-obok seperti itu, kemudian diberikan hakim yang ternyata koruptor gitu ya, menerima gratifikasi, dia hanya menyatakan seperti ini ketika ditanya tanggapannya soal Hmm. perubahan majelis hakim itu. Hmm. Ya, itu patut disesalkan. Dari awal saya sempat bilang, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Tetap percaya sama Yang Maha Adil, Maha Mengetahui, senantiasa bersikap positif, kondusif. Hmm. Itu saja. Tidak ada kemarahan. Dia juga menambahkan Hmm. bahwa harapannya di Paskah 2025 dia mengaku menyerahkan penanganan kasusnya ke majelis hakim. Jadi ini pasrah betul, Hmm. tapi tetap berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Ini tentu saja Mas Hersu, kasus ini membuat kalau saya melihat ya, netizen itu marah loh pada keadaan ini gitu. Jadi antara lain misalnya mereka mengatakan bahwa eh, doa dari orang zalim itu pasti Hmm. akan mustajab gitu. Hmm. Ya, doa dari orang yang teraniaya itu pasti akan kena begitu Mas Hersu kepada para orang yang melakukan kezaliman tersebut gitu. Jadi ini apa yang terjadi sekarang? Orang terperangah tapi merasa bersyukur begitu. Hmm. Misalnya seperti ini ya. Pri Agus mengatakan berhati-hatilah dengan doa dari orang-orang yang terzalimi siapapun dan tidak mengenal agamanya apa. Hmm. Yang mulia, yang terhina. Jadi banyak sekali yang meledek nih. Oh, yang mulia gitu. Karena Hmm. memang hakim kan disebutnya sebagai yang mulia, tapi Hmm. kelakuannya sungguh-sungguh bejat gitu. Hmm. Hmm. Begitu mudah Allah menjatuhkan seseorang atas kelakuannya sendiri. Kelihatan sih muka-muka nggak tahan sogokan. Aduh, aduh katanya. Muka kayak apa yang nggak tahan sogokan? Ini netizen. Hmm. Hmm. Astagfirullah, pantesan nggak kelar-kelar kasus Pak Tom sampai sekarang ditahan. Udah hampir setengah tahun. Iya ya. Hmm. Dan Ya, sudah oke. setengah tahun ini Hmm. ternyata. Ya, tapi Mhm. jangan hanya terkonsentrasi pada Tom Lembong dong. Dengan KKM 50 itu jauh lebih ngeri lagi itu kan yang Ya. mulai awalnya siapa namanya dokter Ania hakimnya Man singkatannya Muhammad Ali Muhammad siapa Mbak? Ari Suryanta ya. Nuryanto ya. Mhm. Nuryanta atau siapa lupa namanya saya.
Iya, yang coba saya cari nih Mas Hersu ya namanya. Man Iya, singkatannya namanya. Jadi ya betul, betul. di depannya pakai Mm-mm. nama Muhammad gitu loh ya. Inilah Pak Hakim Man ini yang ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan dia Mm. termasuk hakim yang dia dia ketua majelis hakim ya yang waktu itu membebaskan para pelaku penembakan di KM 50 itu Mbak Agi. Iya, iya, betul. Dia termasuk di situ. Oh, namanya Arif Nuryanta, Mas Hersu. Ya, Muhammad Arif Nuryanta ya. Muhammad Arif Nuryanta. Ya, Jadi, namanya bagus ini ya. Mas Hersu banyak sekali Hmm. nama-nama yang Islami begitu. Hmm. Ini Hmm. saya sendiri Islam ini bukan berarti ya kita penduduk Indonesia paling banyak memang beragama Islam. Jadi wajar kalau Ya, seandainya apa baik tersangka, baik apa begitu banyak juga yang ini. Tapi dan nama-nama itu loh begitu ya. dan jangan lupa dalam Islam itu kan nama itu doa biasanya doa pemberian orang Doa tua betul. ya gitu. Jadi Mhm. tapi kalau jadinya seperti ini kita jadi bertanya-tanya ini saya pengen tahu siapa sih orang ini, latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, dan kemudian kenapa jadi seperti ini. Tapi kalau saya lihat sekarang ya, orang Mhm. sebaik apapun dalam masuk dalam sistem yang rusak, sistem yang bejat, Ya. semuanya ikut rusak Mhm. begitu Mbak jadinya ya. Betul, betul. Betul. Saya juga perhatikan sama persis seperti itu, Mas Hersu. Ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud ketika itu yang memang betul seperti itu. Jangankan ke dalam sistem pemerintahan kayak gitu ya, Hmm. yang menjadi bupati, menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur apa dan sebagainya itu kan banyak oligarki di belakangnya yang kalau seandainya dia tidak menggandeng pengusaha sana sini, tinggal dia memilih pengusaha Ya. yang amanah atau tidak begitu. Tapi Ya. sayang yang sekali banyak mensponsori ini kan para oligarki yang akhirnya Ya. tersandera dan kemudian ketika dia menjabat dia memberikan banyak fasilitas kepada para oligarki tersebut Iya, begitu. itu kalau kepala daerah. Tapi kalau Iya, masuk ke ASN, iya sogok menyogoknya itu yang kita nggak tahan kan, luar Mbak. biasa. Iya. Betul, betul. Coba kita lihat ini ya Mas Hersu apa yang terjadi pada Arif Nuryanta. Jadi ini ketika dia menjadi tersangka Sabtu yang lalu ya ini Satu. kejadiannya Hmm. Kejagung itu juga menyita sejumlah barang bukti. Ini saya bacakan saja takut salah ya. Hmm. Yaitu mobil Ferrari, Nissan Nismo GTR, Ya Allah. Mercedes-Benz Hmm. G63 dan Lexus RX 500H. Ini apa ya? Sementara Hah, ini LHKPN-nya cuma 3,1 miliar, Mbak. ya Allah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini Hmm. luar biasa. Dan kemudian baru saja tanggal 12, oh ya, apa ada kabar dari penyitaan lagi terhadap Hmm. kasus ini, tapi saya rasa ini adalah penyitaan barang bukti dari sekian banyak orang. Jadi tidak hanya kepada Arif Nuryanta itu tadi, Mas Hersu, karena kan tersangkanya yang lain ada paniteranya juga. Jadi terus kemudian tiga majelis hakim yang dia tunjuk begitu ya, dan juga para penasihat hukum dari korporat tersebut, dari tiga korporasi kelapa sawit tersebut. Dan kalau seandainya kita lihat ini, saya baca di kumparan, ya, eh, apa saja itu ada 21 unit sepeda motor, itu yang terdiri dari berbagai merek. Di antaranya Harley Davidson, Triumph, BMW, Norton, sampai Vespa. Vespanya Vespa mahal nih. Sementara untuk sepeda di antaranya yaitu BMC dan Linske. Ini juga sepeda mahal. Dan coba kita ada 21 sepeda motor. Ini saya juga melihat di kumparan. Ini lengkap betul fotonya ya. Tambahan barang bukti yaitu misalnya ada Land Cruiser, terus kemudian Defender ya. Terus kemudian 19 unit sepeda motor dan 7 unit sepeda. Wih, luar biasa ini berjejer seperti ini. Wih, ini barang-barang mahal semua Mas Hersu ini yang Iya, iya. Yang selalu saya juga mikir itu anak sama istrinya apa nggak bertanya-tanya kan dia tahu kalau bapaknya itu cuma pegawai negeri gitu loh. Makanya saya selalu ngomong bahwa korup itu juga bukan hanya suami yang korup tapi istri anaknya semua korup ya. gitu ya. Jadi Mm-mm, ini support mm-mm, sistemnya juga buruk gitu dan kemudian kita bisa membayangkan bagaimana kelakuan istri yang di apa yang di apa ya dihidupi oleh suaminya dengan harta yang korup itu seperti apa. Apa saja anak-anak yang dia di darahnya mengalir hasil mm-mm, korupsi itu jadinya seperti apa nantinya itu gitu. mhm, mhm. Iya, eh, sangat tidak masuk akal kalau seandainya si istri hakim atau si ibu hakim gitu ya di dalam keluarga, kemudian mereka bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Bukan Hmm. berarti kita tidak berharap anak seorang hakim nggak boleh sekolah di luar negeri, bukan Hmm. begitu. Tapi
tentunya dengan usaha yang sangat keras dan Ya kemudian mungkin beasiswa mendapatkan lah gitu ya. beasiswa. Ya. Betul. Dengan dari sejak dini itu sudah dididik, sudah diarahkan apa dan sebagainya. Ini kan terjadinya seperti itu. Kemudian liburan ke luar negeri bermewah-mewah, Iya. juga flexing apa dan sebagainya. Eh, ini menjadi pertanyaan kan di antara mereka. Kalau kalau saya melihat Mas Hersu di BUMN saja, itu kemudian ada yang kehidupannya lebih mewah dan kemudian nggak tahan mereka biasanya Hmm. flexing, istrinya flexing, anaknya flexing, dan kemudian para pegawai yang lebih rendah itu sebetulnya membicarakan itu, seperti Hmm. yang terjadi di Komdiji zaman dulu kan. Iya. Sesudah Hmm. itu terbongkar, baru mereka pada apa berani bicara. Karena kalau enggak itu memang apa bisa ditelusur betulan, apalagi mereka Ya. ahli IT. Hmm. Kemudian juga Ya. eh, kementeriannya juga soal digital dan telekomunikasi begitu. Oke, nah memang itu jadi ini kan kita ingat ya bagaimana kasusnya tadi kaitannya dengan dibongkarnya kasus Ronald Tanur yang waktu itu Zarof Ya. Richard yang kita sebut sebagai Hmm. yang jadi apanya Markusnya begitu kan pada waktu itu ada salah satu istri dari hakim itu yang dia menukarkan dolarnya kan ke falas. Jadi Tuh. mereka tahu mana Hmm. memang ada Jadi gajinya. ketahuan. Ya, emang Hmm. suaminya nukar digajinya pakai dolar. Ini nggak Hmm. mikir. Saya bilang ini benar-benar parah nih mereka ini betul-betul. Jadi tuh jadi kan biasanya gitu di belakang suami yang hebat itu ada istri yang kuat dan istri yang hebat juga. Jadi di belakang suami yang korup itu ada istri yang bejat juga begitu kan. Ada istri yang Ya, maruk begitu ya. ya istri dan Nah, anak ya, istri dan anak juga ini ya saya kira ya. betul betul. Tapi kita harus ini Mas Ersu, kita Ya, belum menceritakan ya, bagaimana apa si Hakim Ali tersebut kemudian ya. akhirnya diganti dan posisinya di mana. Coba kita brief singkat saja ya. Mm, Jadi Ali itu dijarat bersama tersangka hakim lain bernama Ju Yamto dan Agam Syarif Baharudin. Mereka ini majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas atau vonis bebas lah terhadap terdakwa korporasi di kasus korupsi ekspor CPO. Itu mm. tahun 2021, 2022 ketika itu kita mengkontenkan banyak sekali di Rame situ. banget ya. Mm. Ramai banget. Jadi ketika itu kita kekurangan minyak goreng dan kemudian harga melambung tinggi, pemerintah akhirnya karena tidak bisa mengendalikan ketika itu, akhirnya diputuskan untuk menyetop ekspor, begitu. Dan ada DMO, apa domestic obligation semacam itu ya, domestic market obligation atau apa. Dan sehingga mereka kalau tidak memenuhi itu, mereka juga tidak bisa ekspor. Dan ternyata harga tetap tinggi. Kenapa? Ternyata jarang di pasaran minyak goreng tersebut karena para korporasi ini di antaranya misalnya seperti Wimar begitu ya, itu mereka tetap mengekspor karena di pasaran internasional harganya tinggi. Nah, terus kemudian ini diumumkannya kan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar yang dia mengatakan perkara itu bermula saat pengacara tersangka korporasi yaitu bernama Arianto itu yang dalam hal ini sekarang sudah menjadi tersangka juga melakukan kesepakatan dengan panitra muda itu bernama Wahyu Gunawan, Mas Hersu. Ini ada di Pengadilan Jakarta Utara sebetulnya. Tapi kan kita tahu ya antara hakim panitera di antara Jakarta Utara, Jakarta Timur dan sebagainya mereka tentu saja saling mengenal karena mereka sering dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kesepakatan itu adalah untuk mengurus korupsi tersebut supaya lepas begitu ya. Nah, Arianto sudah menyiapkan uang 20 miliar kepada si panitera tersebut Wahyu Gunawan. Nah, kesepakatan itu kemudian disampaikan kepada Muhammad Arif Nuryanta itu si Man itu yang ketika itu dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian itu kan masih tahun 2022. Kemudian dia menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika dia kemudian dicokok pada hari Sabtu yang lalu. Kemudian masih menurut Kohar, itu Arif menyetujui permintaan itu, tapi asal dilipat gandakan 3 kali lipat menjadi 60 miliar karena yang dibagi-bagi banyak begitu ya. Nah, permintaan itu kemudian diteruskan ke Arianto dan langsung disetujui. Ya tentu saja itu hasilnya triliunan itu untuk apa namanya mengekspor secara ilegal CPO ke luar negeri. Nah, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Arif 60 miliar dan kemudian Wahyu si panitra itu juga mendapatkan fee sebesar 50 ribu dolar. Ini hanya sebagai jasa penghubung saja diberi 50 ribu dolar. Nah, setelah menerima uang itu Arif
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sekarang sudah menjadi tersangka itu kemudian menunjuk 3 orang hakim untuk mengadili perkara tersebut. Nah, kemudian Arif itu kemudian setelah disampaikan beberapa waktu, Arianto Arif itu menyerahkan uang 60 itu dan kemudian dibagikan kepada ketiga orang itu senilai 4,5 miliar. Jadi mereka diberi 4,5 miliar itu sebagai jasa untuk membaca perkara. Jadi kan mereka mendapatkan mendapatkan penugasan untuk sidang dengan korporasi tersebut dan kemudian mereka harus membaca perkara dan perkaranya ini kan kalau kita tahu sejauh ini di pengadilan itu kan tebal-tebal. Jadi mereka diberi jasa 4,5 miliar. Ini luar biasa ya. Itu kan bagian dari gaji yang mereka terima seharusnya. Kenapa harus diberi uang membaca begitu? Dan kemudian sesudahnya diberikan juga pada bulan September 2024, Arif kembali menyerahkan uang dalam bentuk dolar, kan dia sudah menerima 60 miliar. Dia menyerahkan lagi 18 miliar kepada Juyamto, yaitu salah satu hakim yang dia tunjuk itu. Jadi secara keseluruhan, Agam Sarif menerima 4,5 miliar, Juyamto ini menerima 6 miliar, dan Ali Mutahrom yang kemudian beberapa tahun kemudian menjadi hakim Tom Lembong saat ini itu mendapatkan 5 miliar. Nah, yang 2,5 miliar lagi kalau kita jumlahkan masih ada idle ya, 2,5 miliar kemana kita tidak Ya. tahu Karena pada saat. ada panitera segala macam yang jadi yang ngaturnya itu kan, Mbak. Iya, dia diberikan 50.000 US dollar, US dollar tapi ya. itu jasa lain lagi Ya, begitu ya, Mas ya. Hersy. Jadi kalau orang-orang seperti ini begitu melihat mengadili kasus model Tam Lembong, dia bilang pahit ini barang nih. Gua hajar aja lah gitu. Ya Pahit, gitu. pahit begitu Ya, ya, gitu. Tapi dari kalau sana lihat nih duitnya. lihat koruptor-koruptor mereka pasti langsung matanya hijau aja ya kayak lihat kasus seperti ini ya Mbak Gia. Iya, luar Gawat, biasa. Dan ini gawat, gawat. Ya. gawat memang Mas Hersu, ini Ali Mutahrom ini juga termasuk sudah lama berkarirnya menjadi hakim ya. Hmm, Jadi coba kita bacakan dari hukum perubahan nih. hmm. Ali Mutahrom merupakan hakim ad hoc tindak pidana korupsi atau Oh, tipikor. hakim Ia ad pernah, hoc ya. Dia jadi iya, oh iya ya oke terus bukan hakim karir eh, ya. Hmm, iya, iya. Ia hmm. pernah menjadi hakim di sejumlah perkara korupsi yang menyedot banyak perhatian publik. Luar biasa nih. Di Oh. antaranya kasus korupsi Asabri, dia jadi Hmm. hakimnya. Kasus Oh. korupsi Bank Tabungan Negara BTN, dia Hmm. jadi hakimnya. Dan Hmm. kasus korupsi proyek Menara BTS, Hmm. Base Wih, Transceiver Station waktu itu yang itu miliaran, ya, triliunan itu ya. dia juga menjadi Di hakim. semua dan ini rusak ya. Padahal dia bukan hakim karir ya. Ad hoc itu kan hakim yang direkrut khusus untuk hakim tipikor. Hmm, Ya begitu. Jadi hmm, kalau Anda masuk dalam sebuah sistem yang udah rusak, ya Anda jadinya rusak semua kan gitu. Dan ya bagaimana supaya nggak rusak ya sistem yang harus dibenahi gitu ya. Diganti ya, itu mulai dari atas sampai ke bawah saya kira. Itu harus pasang betul. orang baru gitu. Potong satu generasi nih Mbak orang seperti ini baru bener tuh kayak gini ini ya. Oke, Iya. bagi. Hmm, Kita hmm. pindah ke anu dikit ya ke apa ke Ridwan Kamil. Gimana ceritanya itu Mbak Ridwan Kamil tuh? Oh iya, kita tambahin lagi yang tadi sedikit saja. Hmm. Hari ini Tom Lembong itu kan menjalani sidang yang berikutnya, tapi Mhm. kita tapping ini sebelum sidang itu selesai. Jadi Ya, kita belum bisa memberitakan bagaimana ya. perkembangannya gitu. Nah, ini soal Ridwan Kamil, Mas Hersu. Ini pada hari Sabtu yang lalu juga ya, Hmm. tanggal 12 itu ada penggeledahan lagi di rumah Oke. Ridwan Kamil di Bandung begitu. Dan kemudian pada penggeledahan itu disita itu motor Royal Enfield begitu tahun yang katanya kalau di LHKPN-nya Ridwan Kamil itu diperoleh tahun 2017 seharga 70 juta sekian lah. Jadi kalau lihat cc-nya 500 cc ini sudah masuk moge ya, termasuk karena yang disebut moge itu biasanya umumnya di atas 400 cc itu. Tapi memang harganya sih tidak terlalu mahal. Ini ya motor jelajah saja. Tapi sampai disita oleh KPK ini artinya ada sesuatu di sini. Oh ya, harganya 78 juta di LHKPN-nya. Tapi kenapa itu disita? Selain motor dan juga ada barang elektronik. Nah, dari barang elektronik ini belum dijelaskan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu apa saja itu sedang sedang diteliti oleh mereka, tapi yang motor ini jelas, Mas Hersu. Ya.
Dan kemarin-kemarin kan ada yang disita kalau nggak salah surat berharga sampai 70 miliar ya. Sampai sekarang kita belum ada penjelasan tuh dari siapa disitanya itu. Belum, betul. Apakah Hmm. itu berupa akumulasi dari Ah, beberapa teknik penggeledahan ataukah hanya Ridwan Kamil saja begitu? yes. Karena mengingat eh, apa namanya fiktif, uang fiktif Ya. begitu ya. Ya kan Hmm. ada proyek 410 miliar kalau tidak salah. Terus kemudian yang tidak ada hitungannya begitu, tidak diberikan kepada agent gitu yang berhak menerima itu atau fiktif itu sekitar 200 miliar 200-an kalau tidak ya, salah 200 200 sekian. Ya. 20 miliaran begitu. Yes. Pokoknya kesimpulannya yang satu rusak semua udah. Jadi gimana mau benerinnya? Kalau saya usul benerinnya nggak mungkin bisa dibenerin semua tadi aparat penegak hukumnya yang dibenerin semua ya. Aparat penegak hukum itu kan boleh polisi, jaksa, hakim Ya. dibikin bener semua dan mereka kemudian betul-betul diberi kemenangan yang besar di backup penuh oleh Pak Prabowo selesai itu barang. Yang lain-lain tinggal Ya. disikat aja semua gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Tapi ya, Hmm. misalnya, aduh, bingung Ya. ngomongnya, jadinya kita gimana ya? Karena Ya. baru saja juga ada apa namanya pemberitahuan gitu, apa diungkap bahwa ternyata ketua KPK-nya juga Oh masuk di ke Danantara ya gimana ya? sistem Danantara. Hmm. Nah, ini kan seperti malah justru Ya. apa ya? Ya. Masa dia nggak dapat gaji dari situ? Ya dapat Tentunya lah, pasti digaji lah dapat. dari Nah, situ. nggak boleh. Mas, ya, kalau seandainya terjadi penyelewengan, terjadi apa sesuatu yang ringan saja tidak sesuai SOP apa dan segalanya, itu berarti kan Ya, kegagalan dia sebagai kan tim komite pengawas kan di situ. kalau tadi kan saya udah bilang kalau penegak hukumnya semua beres nggak perlu ada KPK itu lagi gitu. Karena KPK juga isinya Betul. polisi semua kok sama aja kan gitu. Ya. Hmm, 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 Karena kan hmm. Iya, ya. direktur penyidikannya, direktur deputi penindakan, ketuanya semua polisi ya sama aja sebenarnya gitu Hmm. loh Mbak Agi. Oke Betul, Mbak Agi ya, betul. kita Oke. mesti akhir perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya mohon pamit. Saya Harus Munarif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal waras, akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.